Shalom, Tuhan Yesus dan hati. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 5 September 2025. Ya, saya dalam firman Tuhan Titus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Ayat yang ke-16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia, mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Jumat tanggal 5 September 2025 di Titus 1 ayat yang pertama, dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman. Jadi iman kita pelihara, pertahankan. Jangan menyangkal iman kita hanya karena gara-gara ikut Tuhan Yesus. Susah senang pertahankan iman kita, saudara. Jangan tunggu senang baru beriman kepada Tuhan Yesus. Susah, tidak mau. Ya, jadi pertahankan iman kita, memelihara iman kita. Ya, orang-orang pilihan Allah. Ya, jadi kita dipilih oleh Tuhan. Dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Ya, jadi nampak dalam ibadah kita, saudara. Jadi kita beribadah kepada Tuhan itu kuasa. Ya. Makanya hari Minggu kita harus sekali. Jangan sampai ketinggalan. Ayat kedua, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Ya. Jadi kita hidup dalam Tuhan, kita tidak boleh berdusta. Kita harus bicara jujur kepada diri kita dan kepada orang lain. Ayat ketiga, dan yang ada waktu yang dikehendaki dalam menyatakan firman-Nya dan dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Jadi Injil harus diberitakan. Ya. Juru Selamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Lain itu tidak ada Juru Selamat. Ya. Jadi kita percaya Tuhan Yesus artinya kita percaya Juru Selamat kita. Di akhir zaman 2000 tahun lalu, hari ini sampai selama-lamanya. Ya. Pertahankan iman kita. Ya. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, jangan lupa diri itu. Mengucap syukur. Ayat keempat, kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita, bersama kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Ya. Jadi Juru Selamat kita, ya, adalah Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera. Ya. Hidup dalam Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita. Ya. Ada perlindungan, ada kebahagiaan. Ya. Takut akan Tuhan, jauhi kejahatan. Aturannya seperti itu. Ya. Titus 1 ayat 8, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan naik yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan saleh dapat menguasai diri. Jadi kita harus menguasai diri kita, omongan kita, ya, perilaku kita harus menguasai diri. Tahan emosi, ya. Karena iblis buat kita emosi, akhirnya rusak semua itu. Ya, tetapi ada Roh Kudus dalam hati kita, kita harus sabar, ya, di dalam Tuhan. Ya. Jadi sabar dalam Tuhan itu penting. Titus 1 ayat 13, kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat kembali. Ya, jadi kita menjadi sehat kembali. Kalau kita baca firman Tuhan, tegur orang dengan firman Tuhan juga sehat. Doakan orang, mereka sehat. Ya, tegur Tuhan secara nyata. Ya. Ayat 15, bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati kita najis. Ya, jadi omongan kita harus dijaga. Misalnya kita maki orang, "Hei, kamu anak babi," itu najis. Tetapi kalau kita makan daging babi, itu tidak najis. Itu perbedaannya, Bapak Saudara. Jadi berhati-hatilah bicara kepada orang lain.
Jangan sampai kita dibenci oleh mereka hanya gara-gara omongan kita. Itu najis itu. Apa yang keluar dari mulutmu kotor itu najis. Tetapi kamu makan daging, ya itu daging babi, ya itu tidak najis. Tetapi kamu maki orang, hai manusia babi, itu najis. Ayat 16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Ya, jadi ada yang mengenal Allah, tapi mereka menyangkal Tuhan. Itu orang kafir itu. Mengenal Allah, tapi mereka menyangkal, tidak mengenal Tuhan. Tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia, mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi orang-orang durhaka, ya, tidak sanggup berbuat baik kepada dirinya juga tidak, keluarganya tidak, antar sesama juga tidak, gereja juga tidak, ya, kerja bisa, makan bisa, tidur bisa. Kalau orang itu tidak mengenal agama dan tidak tahu berterima kasih. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita semua khususnya hari ini, ya, di Titus 1, ya, ayat yang pertama hingga ayat 16, ya, di Kamis, di Jumat tanggal 5 September 2005. Jadi firman Tuhan adalah, ya, saya doa supaya lancar-lancar aja saya berkata. Kemudian sebuah, ya, habis itu baca lagi. Ya, jadi kita bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Yesus 5:20, ucap syukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal, kepada Bapa kita di surga. Ya, jadi kita bersyukur, berdoa, ya, minta petunjuk Tuhan, minta arahan Tuhan. Ya, ada Roh Kudus, ya, membimbing kita, menuntun kita, jauhi kejahatan dan lain sebagainya. Ya. Rajin kerja juga, ya. Penginjilan berjalan lancar. Ya, semuanya, ya. Jadi iblis tahu kalau kita anak Allah, jauh taati kita tidak bisa itu, karena kita mempunyai power Roh Kudus. Ya. Alarmnya itu arti. Jadi bersukacitalah kepada Tuhan Yesus dalam segala hal, dan tetaplah berdoa. Dan saya ingin lengkap lagi baca firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 5 September 2025, di Titus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16, dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Ayat 16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia, mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.